Pemirsa, kemana dana 36.000 calon jemaah umroh yang disetor ke Biro Perjalanan First Travel? Yang pasti pemerintah lewat Kementerian Agama menolak menalangi dana masyarakat yang terlanjur disetor ke First Travel. Kamu nanya. Pak, apa sih? Oh, data yang tadi ya. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nursyah menyatakan Kementerian Agama bersama kepolisian dan otoritas jasa keuangan berkomitmen mendampingi konsumen First Travel. Namun pemerintah tidak akan menalangi hutang First Travel sebab kasus ini murni bisnis yang harus diselesaikan pemilik perusahaan. Kalau fungsi pemerintah tentu adalah melakukan pendampingan terhadap mereka-mereka ini. Tetapi kalau untuk persoalan-persoalan pengembalian uang kan ini persoalan bisnis ini. Jadi kalau persoalan bisnis tentu lalu pemerintah ya sejauhnya adalah menggunakan kewenangan-kewenangan regulasi yang memungkinkan. Jadi kalau pemerintah harus mengembalikan uangnya tentu tidak mungkin lah. Karena ini persoalan bisnis, jadi yang bertanggung jawab tentu adalah komisaris, kemudian direktur First Travel, yang itu baik secara moral maupun secara hukum harus bertanggung jawab. Kepolisian menyatakan bos First Travel yang telah menjadi tersangka yakni Andika Surahman dan Anissa Hasibuan memiliki utang sekitar 104 miliar rupiah. Dari First Travel atas nama AH ya, direkturnya, itu hutang kepada ada dua, yaitu kepada yang mengurus tiket, itu sebesar 80 miliar, yang mengurus tiket itu 80 miliar, dan kepada yang mengurus hotel dan konsumsi di Arab Saudi sebesar 24 miliar. Jadi total memang ada hutang 104 miliar. Polisi juga sedang menelusuri seluruh aset tersangka. Beberapa di antaranya telah disita seperti rumah dan mobil. Polisi menduga uang jemaah umroh First Travel digunakan untuk membeli barang mewah. Puluhan ribu korban penipuan umroh First Travel mendesak pihak First Travel untuk memberangkatkan umroh atau mengembalikan uang mereka. Ada 72.000 calon jemaah yang membayar dengan nilai total mencapai 700 miliar rupiah. Namun baru sekitar 14.000 jemaah yang diberangkatkan, sedangkan sisanya masih menunggu kejelasan. Tim Liputan Metro TV. Bagaimana pola penipuan yang dilakukan bisnis travel umroh dan kemana larinya dana tersebut akan dipaparkan dalam wawancara reporter Bram Herlambang bersama pakar bisnis Harminto. Saat ini saya sedang bersama dengan Harminto, salah satu akademisi dan juga pakar bisnis yang akan menjelaskan sedikit sebenarnya uang ini kemana dan pola apa yang digunakan dalam penipuan First Travel ini, Pak. Ya, terima kasih Mas Bram. First Travel ini menerapkan skema bonsi di mana biaya nasabah yang awal akan ditutup oleh biaya nasabah setelahnya. Jadi ketika jumlah nasabah yang diberangkatkan menjadi semakin banyak, maka First Travel memerlukan jumlah nasabah baru lebih banyak lagi. Baik, kalau kita lihat hari ini kemarin polisi menemukan di beberapa rekening hanya 1,6 juta begitu. Apakah itu menjadi wajar atau jangan-jangan uangnya dialihkan kemana? Dalam skema ponzi atau money game, konsep gali lubang tutup lubang itu menjadi hal biasa dan lumrah, dan memang itulah satu-satunya strategi yang diterapkan. Jadi ketika kerugian nasabah sebesar 550 miliar dan dari rekening ditemukan hanya 1,6 juta, itu hal yang menurut saya wajar. Karena duit mereka sudah habis untuk membiayai keberangkatan dari jamaah umroh sebelumnya. Bisa jadi parahnya angka yang tersisa, cash in hand mereka, juga karena pemakaian pribadi dari si pemilik travel itu sendiri. Baik, Pak Harminto, ini yang menjadi pertanyaan semua orang. Apakah nanti ada kemungkinan 35.000 calon jamaah yang tidak berangkat ini uangnya akan kembali, Pak? Ketika nama First Travel sudah jatuh, maka kemungkinan mendapatkan 45.000 nasabah baru akan relatif berat. Maka perkiraan saya adalah akan sangat berat bagi First Travel untuk bisa memberangkatkan 35.000 nasabah yang sudah menyetorkan dananya. Baik, terima kasih Pak Harminto atas waktunya.